Sampai saat ini, sampai saat ini sudah mencapai sekitar 80 sampai 90% kesadaran warga. Ini adalah menjadi bagian harapan saya karena operasionalnya tiap bulan hampir imbang antara income dengan pengeluarannya. Karena itu harapan pengurus RT kesadaran warga makin tinggi untuk membayar IPL setiap bulannya agar bisa kegiatan RT dan jajarannya ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, saya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai, kebersihan dan keamanan memberikan BPJS tenaga kerja setiap bulannya dibayarin dari bendahara RT. Ini salah satu peningkatan kesejahteraan yang sifatnya saya tidak memotong dari gajinya mereka, tapi di backup dari eh, bendahara untuk peningkatan kesejahteraan para pekerjanya. Ketiga, ada permajaan. Putus. Putus-putus. Bu Fisma. Sinyalnya di Bu Pisma itu kayak Suara Pak Manto hilang. Ada kendala. Suaranya hilang ya Pak? Ini, Ya, iya ini. hilang. Ya, ya, mohon maaf. Mohon maaf. Ya, begini. perlu diulangin? Pikirlah. Ya, diulangi Pak. Teruskan aja, Pak. Yang depannya aja. Yang itu ya, yang pokoknya. Nggak usah. Prolognya nggak usah. Oke, usah. ya. Oke, langsung Prolognya ya. nggak usah. Langsung. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Taman Monas Tambara itu sedang kita bangun dan saat ini Bapak Ibu bisa lihat setiap pagi lari pagi misalkan itu bisa tengok-tengok kalau perlu ada saran dan memberikan tanaman, alhamdulillah dengan senangnya karena area Taman Monas itu membutuhkan tanaman kurang lebih 15.000 pohon tanaman. Ya, kurang lebih itu karena luasnya ada 1.000 meter tuh, Pak, 1.000 meter persegi. Terus di pojok-pojoknya, kenapa itu lama saya tinggalkan sebenarnya sedang mencari inspirasi apa yang cocok gitu kira-kira. Nah, alhamdulillah yang di pojokan depan C7 nomor 3 ya, yang ujung Pak itu. C7 nomor Nah, C7 nomor 7 itu depannya nomor sudah 7 Epin. Ya. Nomor 21. Ya, nomor 21 Pak ya, yang di pojok itu ya. Nah, itu alhamdulillah sudah ketemu ahlinya Pak. Jadi yang saya harapkan bisa mendesain memperindah dengan seni tangannya dia, terampil sehingga alhamdulillah besok Pak pagi kalau Bapak pergi itu masih diperbolehkan untuk diadakan perbaikan bila mana yang kami sajikan atau kami bangun di situ itu masih ada yang perlu tambahan-tambahan. Yang kedua, mungkin di depan Pak Daniel Taib yang di pojokan C7 nomor 1 kalau salah itu, mungkin minggu depan sudah pindah ke sana Pak, yang berikutnya. Mudah-mudahan dari hari ke hari saya selalu monitor ke lapangan, bahkan saya hampir tiap hari nggak ada jedanya untuk mengontrol pekerja-pekerja yang sedang membangun taman di situ maupun yang sedang bikin mes di tempat sampah. Ya, jadi pertama yang perlu sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, saat ini saya sebenarnya menyampaikannya mungkin gini kali ya, yang tepat itu saya memang sengaja bangun bareng-bareng dengan harapan nanti selesainya tinggal eh, apa ya, memperbaikin gitu. Kalau yang saya canangkan ini ada saran dari warga yang sifatnya lebih sempurna gitu, saya senang, saya terbuka Pak. Ya, seperti saya di pintu utama Nangka itu saya membangun jembatan pengalian motor ada di samping jalan utamanya. Ya,
Jadi di atas kolam itu saya bangun dengan harapan itu pengalian arus karena di jalan aspalnya itu saya hanya ingin untuk mobil warga. Kenapa itu saya bikin gate, Pak? Saya melihat di komplek ini sangat luas dan areanya sambung menyambung, tidak ada penyekatan blok. Di sini langsung muter gitu. Nah, untuk keamanan bagi satpam rasanya sangat sulit untuk monitor begitu area luas begini kalau ada sesuatu yang kejadian di dalam komplek misalkan. Makanya saya berpikir untuk peningkatan itu salah satu cara untuk Nah, salah satu cara untuk proteksi orang-orang yang ingin masuk, setidaknya kalau dia tidak punya chip kan dia celingak-celinguk di situ mau kemana, bisa disapa oleh satpam dan diperiksa secara mendetail. Orang ini sebelum itu diarahkan ada papan nanti bahwa semua tamu masuk di jalan Boulevard yang samping ayam sebenarnya. Nah, karena baru satu gate-nya, saya berharap eh, kesabaran dan pengertian dari warga. Kalau nanti di situ pemberlakuannya adalah in-out-nya di satu pintu. Misalkan Bapak dari komplek keluar lewat nangka, masuknya kembali lagi lewat nangka, baru itu sempurna. Tapi kalau Bapak Ibu keluarnya lewat nangka, masuknya lewat ayon, besok nggak bisa keluar lewat nangka lagi. Itu karena kita model begini bukan berarti mempersulit warga, tetapi inti proteksi keamanan ya salah satunya ya mempersulit orang lain gitu, bukan mempersulit warga. Jadi mohon maaf sebelumnya ini karena baru ada satu, harapan saya in-out-nya di satu pintu dulu gitu. Nanti begitu gerbang yang di depan stasiun selesai, baru di situ juga dibikin gate yang sama, sehingga kalau keluar nangka masuknya lewat ayon, besok lagi keluar nangka lagi, masuk lewat ayon juga bisa, masuk lewat nangka juga bisa. Jadi bebas seperti sekarang inilah gitu. Itu salah satu. Oke, oke. Jadi ada apa namanya? Ada informasi dari operator ini. Oke. Jadi saya lanjutkan Pak ya. Jadi dari gate depan itu kenapa saya alihkan ke sebelah motornya ini karena saya sudah mengamatin sendiri. Saya di situ 1 jam begitu kruditnya lalu lintas di Jalan Nangka ini antara motor, Grab, sama mobil penghuni campur aduk di situ. Jadi saya aja ngeliatnya pusing, maka untuk mengalihkannya saya bikin jembatan di atas saluran itu. Jadi nanti mobil ini benar-benar hanya mobil, motornya pindah sebelah, yang tamu motor bisa lewat sebelah, yang tamu mobil pindah ke ayon dulu, pintu sana dulu, gitu. Itu kira-kira penjelasan gate yang ada di Nangka. Terus yang kedua saya beralih ke saya bikin semacam jembatan. Yang sekarang wow sekali yaitu Halo. Yang kedua saya membuat semacam jembatan di kali. Di kali itu sebenarnya bukan jembatan tapi itu calon pot-pot bunga. Yang saya bayangkannya di situ nanti saya tanemin bunga bougainville yang warna-warni lah gitu ya. Ada yang ungu ini, terus di tengahnya dikasih lampu. Dan nanti pengairannya saya bikin otomatis bergandengan dengan yang ada di Monasnya Tamara. Nanti saya sambung ke situ mengarah ke sepanjang jalur kali. Rencananya kayak gitu. Jadi kalau disiram secara manual tidak mungkin. Jadi maka saya persiapkan juga secara otomatis jaringannya sedang kita susun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dimulai pembuatan jaringan airnya sehingga tanaman itu bisa berkesinambungan pengairannya. Itu. Yang ketiga, tadi Taman Monas tadi sudah saya jelasin, itulah mungkin yang bisa Bapak lihat apa yang saya canangkan, rencanakan seperti itu. Mungkin saya sudah 11 tahun di sini, saya melihat Taman Monas ini gelap gulita, alhamdulillah dalam waktu 2 minggu yang lalu sampai hari ini sudah terang benderang, sudah saya urai
pencahayaannya bisa Bapak lihat di malam hari muter-muter di sekitar Taman Monasnya Tamara. Yang berikutnya di Monas Tamara ini saya lagi bikin sekretariat agar lebih mendekat ke tengah, bukan di yang saat ini ada di sekitar pasar komplek ya disebutnya itu ya, yang dekat BPN ini. Tetapi sekretariat ini bisa berfungsi juga di sini sama di sana. Karena di sana itu saya mau bikin ruangan yang nanti mengelola bagian olahraga. Rencananya ini bidang olahraga saya akan taruh di sana supaya lebih dekat dengan lapangannya sehingga pengelolaannya lebih efektif. Apa yang harus disiapkan di situ? Begitu. Yang berikutnya eh, dan di Taman Monas ini juga Bapak Ibu ada tambahan sekitar 19 pohon eh, tembesi baru untuk permajaan dari kemarin sawit-sawit yang saya tebangin, yang saya ubah menjadi taman yang lebar 2 meter keliling. Nah, itu saya gantikan dengan pohon trembesi yang kemarin kita tanam bareng-bareng, kurang lebih 19 pohon di situ. Jadi mudah-mudahan dalam 2 tahun juga dia subur, bisa menggantikan oksigennya dari sawit. Berikutnya, oh ya, tampilannya nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Bapak Ibu kelihatan nggak ini tampilan gambar yang ada di sekitar Taman Monasnya Tamara itu? Kelihatan, Pak. Ya, ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, oke. Terus yang berikutnya saya merancang gerbang utama di depan Ayon itu, tapi berupa gambar yang saya share kepada Bapak Ibu sekalian warga Tanjung Mas Raya. Sekiranya ada koreksi masih kita terima, tetapi gambar itulah menjadi pedoman awal saya untuk merubah atau membangun posisi gerbang yang sekarang ada. Perlu Bapak ketahui bahwa yang selama ini mungkin ada isu-isu yang ngomong maju atau mundur, saya tidak ada keinginan sedikit pun untuk memajukan dan mengundurkan. Gerbang itu akan saya bangun di tempat yang sama, gitu Pak. Jadi mungkin itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan ada masukan dari Bapak Ibu sekalian. Dipersilahkan. Monggo Pak Gani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Boleh bisa diundang. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan ini sampah lupa ini. Sampah saat ini saya sudah pagar di Blok E itu yang dulunya mungkin kumuh ya. Sekarang sudah saya pagar sempurna yang berbatasan dengan Blok E. Jadi tingginya 2 meter itu Pak. Tinggi pagernya sehingga ya untuk membatasin bahwa yang disebut sampah tadi kumuh dan sebagainya menjadi tertutup gitu satu. Yang kedua, saya bikin mesh di situ untuk pekerja kebersihan agar istirahatnya dia pada jam istirahat itu bisa istirahatlah di tempat yang layak. Itu di situ. Saya bikin mesh. Yang berikutnya saya akan bangun seperti di Tanjung Barat Indah TBI. Kita akan bikin pengomposan di situ, ya. Yang berikutnya saya juga ingin menghadirkan mesin pencacah ranting pohon yang selama ini membuat tumpukan yang paling banyak di tempat pembuangan sampah itu. Jadi rencananya ada mesin pencacah ranting pohon yang nantinya akan dibakar. Ada tempat pembakaran dengan tumpu yang menurut saya tidak ada asapnya lah gitu, dengan panas yang cukup sehingga menjadi abu nanti rencananya. Nah, abu ini kita tambahin semen sedikit, akan kita bikin paving block seperti yang di Banjarnegara. Jadi abu yang hasil pembakaran itu dijadikan paving block nanti buat dipakai kemudian lah gitu. Nah, itu Pak mungkin yang bisa saya tampilkan itu adalah meshnya. Jadi mesh ini sudah jadi, seminggu lagi selesai.
saya akan melanjutkan di situ untuk pembuatan Istirahat. kotak-kotak pengomposan yang seperti di TPI. Nanti dibantu Bapak Ibu warga yang mungkin nge-share punya pemikiran yang baik untuk pengolahan sampah di tempat. Saya menunggu sarannya. Gitu. Apa yang terbaik buat warga kita lakukan. Mungkin itu Bapak yang saya progreskan selama ini, dan ini saya tampilkan ini di pojokan C7 nomor 12 apa nomor 7 itu ya. Nomor 7 ya. Nah, itu saya baru ketemu Pak seminggu yang lalu ini, ketemu tangan-tangan terampil yang memang sesuai harapan saya. Ini untuk seni rasanya sih oke lah ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti ada 4 sisi sudut di Monas Tamara ini saya bikin gitu pojok-pojoknya, tapi modelnya yang berbeda nantinya. Nah, gitu kira-kira. Mungkin itu. Nah, ini Pak, ini pencacah ranting. Mesinnya nanti saya bikin yang begini, tapi dia kan pakai dinamo. Saya mau pakai diesel Kubota dengan daya 8 PK. Itu dia nanti pohon yang ranting gedean dikit dia bisa hancur. Yang lain. Nah, saya juga ingin merancang mobil sapu sampah, Pak. Karena saat ini pegawai kebersihan itu ada 21. Rencananya yang 8 orang akan saya alihkan profesinya menjadi tukang taman, karena ini sudah mulai pembuatan taman, tentu harus perawatan khusus dengan pekerja khusus juga gitu. Nah, untuk membelokkan pekerja kebersihan menjadi ngurus taman, maka harus saya peringan area seluas ini dengan mobil sapu jalan. Nah, insya Allah nanti doa restu dari warga Tanjung Mas Raya bisa terlaksana. Nah, ini saya ulangin, terpaksa ini saya ulangin karena ini baru nampil ini. Kebetulan operatornya sudah mulai bisa diperlihatkan. Inilah gerbang utama yang di depan stasiun. Nah, seperti ini. Nah, ini lebarnya kan 20 pagar ke pagar, tapi pintunya saya bangun 10 meter dengan pembagian yang 6 meter itu in-out-nya warga dengan gate nantinya di situ. Yang 4 meter adalah tamu. Nah, gitu. Jadi tamu nanti di situ juga diperiksa oleh satpam, keluar masuk satu pintu, tamunya hanya di situ yang mobil. Nah, kalau yang motor kita arahkan lewat yang samping nangka. Jadi biar kita teratur lah, maksud saya gitu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa ini kelihatan rumit? Saya punya pikiran. Proteksi dan peningkatan keamanan yang dengan cara mempersulit orang lain masuk ke area komplek kita, tetapi bukan menghalangi atau melarang. Gitu. Supaya pemeriksaannya lebih detail, begitu aja. Mungkin itu, Bapak Ibu. Sudah ya. Nah, ini kondisi malam hari itu ya. Kondisi siang hari dan malam hari seperti itu. Lampu-lampunya meriah sih menurut saya. Itu dibudgetkan anggarannya menurut RAB yang bikin 1,2 miliar itu, Pak. Ya. Mungkin ini dulu, Pak. Silahkan dari Bapak Ibu sekalian yang memberikan masukan kepada kami sehingga pengurus bisa merespon apa yang diinginkan warga, dan saya ingin melibatkan warga supaya progres saya ini berjalan lancar, Pak. Karena tanpa dukungan dari Bapak tidak ada artinya buat saya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian menegurnya, pria itu pun nah, Halo. uangnya Pak Gani. entahlah apa yang ada di pikirannya, seperti ingat dan Bisa Pak RT Ya, Pak. bisa komen sedikit? Halo. Halo. Oh, ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Monggo, Pak. Saya Mukhlis Patahan, Ya, Blok Pak. Monggo, Pak. B7 nomor 1. Ya. Yang pertama memang tadi yang saya mau soroti Ya, itu Pak pintu Mukhlis, ya. gerbang. Ya. Pintu gerbang. Tapi udah no isu sekarang ya, karena Bapak sudah menjelaskan tadi bahwa tidak ada pergeseran, jadi itu tidak ada lagi isunya di situ. Yang kedua mengenai palang masuk Pak RT.
Jadi kemarin kedengaran nggak lagi Pak? Halo, Kedengaran. ya Lanjut Pak, lanjut. lanjut. Yang Ya. kedua, saya itu kemarin datang ke kawinan di Komplek Keuangan Dana Pala. Halo? Kedengaran, Itu kedengaran. Monggo, Pak. kedengaran Pak? Saya nggak tahu apa sistemnya di situ ya, palangnya itu ya. Sehingga KTP kita itu pakai KTP aja bisa apa namanya ngetap di palangnya langsung terbuka. Kita keluar juga ngetap di palangnya itu langsung terbuka. Nggak tahu sistem apa tuh yang dipakai itu di Komplek Keuangan Dana Pala di Lapangan Banteng itu Pak. Itu aja 2 komentar saya Pak. Terima kasih Pak RT. Minta diulangin boleh Pak? Ini lagi ada masalah teknis di sini. Boleh Pak Muklis diulangin Pak? Jadi tadi pintu gerbang yang saya mau komentari, tapi sudah ada penjelasan yang clear tadi bahwa tidak ada pergeseran Ya, tempat. betul, Pak. Itu yang saya dengar. Jadi itu nggak ada masalah lagi. Yang kedua, saya kemarin ke kawinan Komplek Dana Pala di siap. Lapangan Lapangan Banteng, Pak, Banteng. Komplek Keuangan. Jadi masuk itu pakai KTP, keluar juga pakai KTP. Nggak tahu sistemnya apa ya. Padahal saya jarang ke situ, Pak. Mungkin bisa studi banding juga. Kenapa itu bisa pakai KTP aja sehingga bisa keluar masuk di situ. Padahal saya hanya tamu di situ. Gimana sistemnya? Ya itu aja komentar siap. saya, Pak. Terima kasih Pak Muklis ya. Ya, Pak. Monggo Bapak yang lain. Pak Sumanto. Oke, Pak. Ya, saya moderatornya. Pak Sumanto langsung dijawab satu persatu saja. Silakan. Yang Langsung dijawab. Pertanyaan yang pertama dan kedua. Oh, oke. Oke, Pak Silakan. Muklis. Tadi yang di Komplek Keuangan ya, Lapangan Dana Pala ya. Dana Pala menggunakan KTP, berarti itu semua mobil boleh masuk. Cuman filternya hanya KTP. Kalau di kompleks ini filternya adalah chip. Jadi chip yang ditempel di mobil nggak bisa dicopot-copot dan nggak ada ketinggalan, sehingga dia otomatis buka sendiri, Pak. Jadi itu. Nah, kalau untuk tamu, itu untuk warga tadi ya, pakai chip tadi. Kalau untuk tamu, kita belokkan dulu tamunya di satu pintu di depan Ayon, Pak. Yang samping Ayon itu. Di situ kita siapkan untuk tamu di situ. Tamunya pakai apa Pak masuk? Oh, tamunya biasa Pak. Dia pakai KTP boleh, pakai ini boleh, tapi filternya maksudnya disikat biar jadi satu pintu di situ. Nanti selektifnya dari Satpam. Dia nanti tinggal KTP. Kalau tamunya ke rumah orang bukan paket gitu, saya pengennya ada semacam tamu tulisannya gitu segede kertas HPS. Kertas HPS itu ditaruh di dashboard. 5-7 menit kemudian, Satpam mengontrol orang tersebut, benar nggak dia tamu di rumah Pak RT misalkan gitu. Oh ternyata kok nggak ke sana ya, dia ngomongnya D521. Setelah diparanin 5 menit 7 menit kok nggak ke sana. Oh ternyata ke rumah misalkan Pak Eko. Wah salah, ini orang ini perlu dicurigain. Maksud saya ke sana Pak arahnya. Jadi kenapa itu kita kasih tulisan tamu, ditaruh di dashboard, 5-7 menit kemudian diikutin orang tersebut, dicek apakah benar itu mau ketemu ke Pak RT gitu. Kalau dia tidak berarti diuber di mana orang ini gitu. Itu cara saya, pikiran saya untuk meproteksi keamanan atau memfilter orang-orang yang ya katakan boleh dibilang negatif lah gitu tujuannya, gitu Pak. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Baik. Pak Sumanto, Pak Muklis, saya izin menambahkan, saya moderator menambahkan. Jadi kalau tamu itu harus menempelkan KTP-nya, dia akan di-scan dan akan direkam. Namun, tidak semua tingkah laku seperti itu mudah bagi tamu. Kalau di jalan tol udah jelas pakai tap. Ya. Tapi kalau bertamu kepada komplek kita, nanti kita menjelaskan lagi. Satpam juga akan turun.
itu tempelkan kartu KTP, jadi terjadi dialog terlalu lama. Nah, kalau dengan KTP bisa diambil KTP-nya, ditukar dengan plat yang putih tadi itu, kemudian dia bisa masuk. Dan satpam juga bisa mencocokkan antara dengan muka orang yang ada di situ. Demikian Kartu penjelasan tamu saya. ya, kertas Ya. tamu ya. Baik, terima kasih Pak Mukhlis. Pertanyaan berikut silahkan bila ada yang paparan Pak Sumanto. Silahkan, partisipasi warga sangat dibutuhkan. Berikutnya, Profesor Ali. Mungkin ya saya ada sedikit pertanyaan nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggal 19 itu mewakili teman-teman menyampaikan sumbang saran, cuman mungkin tidak ada notulennya sehingga barangkali malam ini akan diulangi Oh lagi ya, gitu, siap Pak. ya. Siap. Ya. Jadi kalau tadi Pak ini kami sudah merasa lega sementara sedikit ini bahwa pintu gerbang di utama yang di jalan Ayon Ayon itu tidak bergeser, artinya tepat di situ. Ya. Cuman banyak pertanyaan dari teman bahwa kalau dia punya satu jalur berarti kan harus membongkar median yang ada gitu toh. Ya. Nah, bagaimana kalau ada sedikit modifikasi sehingga tetap menjadi 2 jalur, bentuknya seperti itu boleh, atau mungkin ada modifikasi lain, tetapi tidak merubah atau membongkar median yang sudah ada gitu. Ini permintaan teman-teman. Tapi mungkin nanti juga akan dijelaskan lagi oleh Pak Manto bagaimana saran dari teman-teman itu, atau apakah akan dibuat semacam dua versi begitu. Versi pertama yang dimunculkan oleh Pak Manto ini, kemudian yang kedua dibuat 2 jalur tetap tidak merubah median, tetapi bentuknya dimodifikasi dari yang ada sekarang. Nah, kalau persoalan bergeser tempat itu sudah tidak kita persoalkan lagi, sudah masih di situ toh. Ya. Nah, kemudian yang di belakang Pak, apakah ada rencana walaupun masih kita prioritaskan belakangan, tapi mungkin juga akan dibuat pintu gerbang macam mana itu yang di belakang. Karena juga kan sebagian besar kita itu banyak lewat di situ, apalagi kalau pagi mau bekerja ke arah Jalan Nangka maksudnya Pak? dia pintu belakang Pak, di Jalan Nangka. Ya. Nah, Jalan Nangka kan belum disinggung oleh Pak Manto bagaimana bentuk pintu gerbangnya nanti. Kan belum dirancang kan? Ya. Nah, apakah itu juga bisa dirancang walaupun prioritasnya nanti belakangan begitu ya? Ya, jadi artinya sudah ada begitu sehingga nanti ada masukan-masukan juga di situ. Ya. Itu yang lalu kemudian kita apresiasi upaya dari Pak RT ini untuk mempercantik lokasi kita sehingga sekarang sudah mulai terlihat misalnya di lapangan olahraga sudah kita lihat juga. Saya tiap pagi itu Pak lewat keliling-keliling di situ. Alhamdulillah. Cuman yang sekarang dibentuk oleh Bapak yang di pojok itu, apakah pohon mahoni itu tetap akan berdiri atau mungkin karena kalau digunakan lintas ya harus minggir kiri kanan gitu. Kan ya, memang itu yang di depan tangga yang sekarang dibuat itu. Ya. Nah, itu pohonnya tetap Pak, pohonnya dipertahankan. Nah, kalau dipertahankan pohonnya berarti dipertahankan, kanan kirinya jalan kecil karena memang itu untuk ini jalan. juga jadi jalan gitu. Cuma kanan kirinya jalan. Persoalannya karena terlalu dekat dengan tangga, ini kan berkembang ininya nanti akarnya sehingga nanti membongkar atau membuat gundukan tangga yang ada gitu. Kita antisipasi itu Pak, lebarnya kita antisipasi jarak waktu Pak. Ya. Itu. Lalu kemudian kalau soal taman kita yakin bahwa itu akan terrealisir dengan baik. Mudah-mudahan kita semua sudah ya merasa cukup puas lah, bukan cukup puas tapi mulai merasa puas begitu karena belum selesai semua kan dibuat itu. Tapi apa yang dijelaskan oleh Pak RT tadi, insya Allah ke depan akan terrealisir dengan baik. Iya Pak, sedang berjalan Pak. Itu dukungan kita bersama begitu ya. Nah kemudian amin. Taman-taman yang ada sekarang
pohon-pohon yang ada sekarang mungkin ya itu tadi sifatnya istilahnya disisip-sisipkan dan tidak dipangkas seluruhnya. Jadi menunggu tumbuh yang besar, lalu yang lama dipotong begitu ya. Sehingga itu saya kira konsep yang bagus itu, sehingga Ya, Pak. peredaran udara atau oksigen tetap bisa berjalan dengan baik buat kita. Sehingga dan juga hewan-hewan atau satwa-satwa seperti burung dan sebagainya, barangkali mudah-mudahan dengan ditebangnya banyak pohon itu tidak membuat mereka menjadi pergi gitu. Ya, Dan siap. mudah-mudahan ini apa namanya tidak ada perubahan yang sangat drastis begitu. Ya, Pak. Dan tempat motor saya kira kalau di situ diperlukan 2 jalur, apakah nggak terlalu sempit nanti? Kan ada yang keluar, ada yang masuk melalui di jalan yang dibuat dicor sekarang. Nah, Ya. itu kemudian saya di pinggirnya itu akan dibuat dinding toh. Ada pembatasnya, Pak, nanti, Pak. Ada Ada penyekatnya. pembatas. Ya. Kalau terjadi 2 arus, apa masuk dan keluar melalui situ motor, nah itu apakah nggak terlalu sempit gitu, Pak? Bagusnya nggak usah disekat di tengah, tapi dipagarin kanan kiri, Pak. Jadi biar Ya, dia leluasa, itu lebarnya 3 meter, Pak. Lebarnya 3 meter. sehingga ya itu tadi. Jadi karena saya lihat agak sempit, kalau berpapasan 2 motor yang berlawanan arah, nah itu kalau mereka terlalu cepat bisa saja terjadi senggol-menyenggol di situ. Ya, Nah, dia harus takut itu nyemplung ke kolam gitu. di Ada komplek, pembatasnya, Pak. di komplek tidak boleh ngebut, Pak. Ya. Di Itulah komplek tidak artinya boleh ngebut. Satpam juga harus ada perhatian juga terhadap itu. Ya, Dan makanya nanti sementara ini, satpam Pak, jaganya ada di jalur motor ini, Pak. Jalur mobilnya kan udah out pakai otomatis, sehingga di situ yang punya chip udah otomatis dia bisa aman tanpa ditungguin pun bisa, dia nanti terbagi ke ngoreksi yang motor, Pak. Dan menurut ya. saya 3 meter sih cukup leluasa. Lalu kemudian yang terakhir ini, Pak, Ya, kita kan pernah jalan sepeda bersama. ya, Di jalur belakang itu kan ada penyempitan karena tanah orang itu jadi agak menjorok keluar kan. Sehingga jalan yang di samping SD itu kan oh, kecil sekali itu, Pak. ya, Nah, padahal tanah itu akan dijual. ya, Kita pernah berbincang, kalau memang sudah laku dan mereka ini mau memberikan tanahnya untuk meluruskan jalan itu, apakah akses mereka bisa dibuka untuk ke komplek gitu. ya. Nah, itu yang perlu juga disosialisasikan dengan warga, sehingga jangan nanti ada kesan ada yang diizinkan dibuka, mereka mengambil akses ke warga, ke komplek, ada yang tidak boleh. Nah, itu perlu ada semacam informasi yang Oke. penjelasan sehingga warga cukup memahami begitu. Saya kira demikian itu, Pak. Terima Oke. kasih, Pak Gani. Ya, Terima kasih. Pak Ali, Profesor. Terima kasih, Prof. Pak Sumanto, mungkin Ya, dalam Pak. rangka menjawab pertanyaan Prof, khususnya jalur gerbang utama, kalau Ya. ada layout dari atas, desain, mungkin lebih jelas daripada dari depan begitu nggak jelas tuh. Bukan nggak jelas bentuknya, tetapi bagaimana itu dibelah. Kalau helikopter view, mungkin dari atas itu kelihatan tuh. Ini dibelah di sini mediannya dan sebagainya. Apakah Ya. Bu Fisma ada sketch yang dari atas? Gambar dari atas? Oh, belum masuk, Pak. Belum masuk. Baik, kalau belum masuk, Pak Profesor, saya sarankan mungkin suatu saat bisa bertemu dengan Pak Sumanto, berada di gerbang sana, mungkin langsung aja dijelaskan di ini akan lokasi, Pak, dibelah gitu di ya. pinggir sana. Ya. Kalau dijelaskan di sini agak susah mungkin, Ya. karena tidak ada visualisasi. Ya. Ya. Oke, selanjutnya, jadi sudah terjawab, Profesor? Ya, saya kira Pertanyaan? itu, Pak. Sementara Ya. itu dulu. Ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih, Profesor. Pertanyaan Terima ketiga, mungkin ada yang akan menyarankan? Saya boleh, Pak Sebutkan namanya. Pak Gani. Oh, siap. Pak Ito, ya, siap. Silakan, Saya Pak Ito. Pak Ito, Pak Gani. Siap. Silakan, Pak. Nah, seru Komandan juga. saya dulu. Ini komandan Saya saya dulu. menyampaikan Pak Ito, apresiasi monggo, Pak. sejujurnya ya. Ya.
Ini Ya, siap. Pak luar biasa Pak RT kita ya. Beliau turun sendiri, kemudian memandori sendiri, dan saya melihat ada banyak perubahan ya, yang mudah-mudahan kita berharap akan menjadi baik. Hanya memang ada pertanyaan Pak Sumanto, mohon maaf saya barusan baru kembali. Hilang suaranya. Hilang suaranya. Edelweiss apa? Edelweiss ya. Komplek Edelweiss. Kemudian yang kedua yang tadi Pak yang disampaikan Prof bahwa di sebelah kiri kita juga itu kan bukan warga kita ya. Nah, sehingga apakah mereka itu menggunakan akses jalan kita? Dan kalau menggunakan akses jalan kita kan kalau kita pakai apa namanya yang palang ya, palang dengan harus memakai chip kan mereka juga harus dapat chip Pak ya. Kalau nggak pakai chip kan nggak bisa keluar gitu ya. Kemudian yang di Edelweiss juga bagaimana gitu. Karena mereka apakah mereka menjadi tanggung jawab Pak RT atau RT kita atau bagaimana atau mungkin sudah ada koordinasi. Mungkin ini. Kemudian yang kedua Pak, mungkin saya melihat di komplek perumahan saya yang di Taman Gandaria itu mereka meskipun kecil di sana hanya 60 kepala keluarga. Tapi mereka dilengkapi dengan CCTV Pak di pintu gerbang masuknya. Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa tahu paling tidak identitas Pak Gani itu dulu ya. Masih dinas pasti tahu tuh kalau bagaimana mendeteksi kalau ada orang-orang yang mungkin melakukan tindak kejahatan di kompleks ya Pak ya. Barangkali ini yang paling pertanyaan saya Pak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dengan warga lain yang juga terpaksa menggunakan fasilitas jalan di komplek kita Pak. Demikian Pak RT. Terima kasih Pak RT. Terima kasih Pak Ito. Terima kasih. Ya, Pak Ito. yang pertama tadi Pak Manto, ya. Mungkin saya koreksi bukan Edelweiss tapi Eden House. Ya. Iya lupa saya. Ya. Ingatnya di tempatnya Pak Gani dulu tuh di Sukabumi tuh Hotel Edelweiss itu. Ya, silakan Pak Manto. Oke, terima kasih Pak Ito. Eden House itu sudah bergabung menjadi RT 2 Pak. Dulu kan masuk RT 7. Jadi kita sudah rundingan sudah 3 bulan yang lalu lah itu. Desember lah Pak. Bulan Desember itu kita sudah rapat dengan warga Eden House. Beliau senang sekali kita tarik masuk di RT 02 karena aksesnya memang hanya lewat di RT 02. Sehingga kebijakan yang diberlakukan tentu ngikutin RT 02. Dan chip juga sudah kita sampaikan beberapa tokoh di situ bahwa nanti harus menggunakan chip untuk menggunakan pintu jalan nangka itu Pak. Alhamdulillah. Gitu. Iuran juga ya Pak RT. Iurannya jangan lupa. Iuran malah kita tahan Pak, dia agak tinggi Pak. Jadi dia 8.000 per meter Pak. Hitungannya saat ini yang saya dengar di sana. Jadi 200. Yang masih jalan apalagi saya putus. Ya. Yang kedua putus. Nah, terus yang kedua tadi Bapak mengenai CCTV kebetulan dipasang juga Pak. Nanti CCTV di pintu nangka itu bersamaan dengan CCTV-nya gate-nya juga. Oke. Jadi di situ setiap yang lewat terekam di CCTV Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Manto. Saya appreciate sekali. Terima kasih. Ya. Pak Gani, makasih Pak Gani. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam. Saya izin menjelaskan, menambahi. Pak Manto, tolong dijelaskan. Dulu kita kan hanya Tamara saja. Kemudian ada keinginan Pak Sumanto untuk mengurus, bahkan keinginan dari beberapa warga sendiri, termasuk Eden House dan apartemen. Nah, mungkin perlu dijelaskan kepada warga yang lama murni Tamara ini, penambahan warga yang masuk di dalam kelompok RT 002 ini dulu termasuk daerah bisnis itu ya, sama apartemen. Apakah benar? Apakah sudah clear? Kalau Eden House sudah clear, yang lain bagaimana? Dengar suara saya Pak Manto? Halo? Maksudnya yang Ion itu Pak ya? Ya, Ion. Ya. Bisa diulangi. Saya ulangi Pak Sumanto. Ya. Dengar suara saya Pak Sumanto? Ya, halo Pak.
Pak Gane Ya, yang baru kita ya, tangkap putus-putus ini. Ya. sekarang ya. Tolong dijelaskan kepada warga Ya, ulangin kalau ya Pak. Ya Pak. ya kalau Ya Pak. dulu Sudah Pak. Bapak Ya. kalau dulu Bapak menginginkan atau bahkan penduduknya sendiri di apartemen maupun Eden House berkeinginan untuk masuk menjadi warga 002. Nah, secara resmi Eden House memang sudah masuk sekarang. Apakah untuk apartemen dan daerah ruko-ruko itu juga masuk dari 002? Mohon dijelaskan pada warga, Pak. Oke, terima kasih Pak Gane. Perlu saya jelaskan ke Bapak Ibu sekalian bahwa ruko Tanjung Mas Raya, yang ruko itu sudah masuk RT 02 Pak. Wah, luar biasa. Eden House juga sudah masuk secara resmi. Nah, kalau yang apartemen memang itu misah pada saat ngurus perizinan. Jadi ternyata waktu pembangunan Ayon itu mungkin dulu komunikasi dengan RT 02 tidak ada jalurnya atau sulit jalurnya, sehingga dia pintas menggabung ke RT 012 kalau nggak salah, tapi RW 4. RW 4 RT 12. Maka seluruh perizinan di situ masuk ke sana. Padahal awalnya area itu adalah bagian dari TCP sebenarnya tanahnya. Cuman karena pembangunan perizinannya agak sulit, dia minta izin ke RT 02. Akhirnya dia kalau boleh dibilang melepaskan diri, pengen masuk ke RT lain, RW lain supaya dia segera terpenuhi persyaratan perizinannya sehingga pembangunan berjalan lancar. Itu kira-kira alasannya kenapa itu tidak masuk ke RT 02. Namun kalau warga mendukung, saya akan berusaha untuk ditarik kembali menjadi masuk wilayah RT 2. Kalau berkenan warganya, kalau tidak ya nggak apa-apa. Saat ini memang belum kita masukkan kembali ke RT 02. Kenapa? Sebenarnya sisi lain untuk membackup potensi keuangan dari RT 02 yang IPL-nya naik turun ini, sebenarnya itu juga bagian dari sumber yang bisa diharapkan. Tetapi ini hanya unek-unek di diri saya. Namun kalau warga tidak setuju, saya tidak ada masalah. Tapi kalau setuju, akan saya lakukan lobby-lobby kepada RW 4, RT 12 maupun ke Ayon maupun ke apa itu tower Sukit itu ya, apartemennya, maksudnya di situ. Tapi saya tetap berpegang bahwa walaupun kita masukkan dia menjadi wilayah RT 02, tapi kita tidak akan membuka akses jalan kepada komplek. Iya, setuju. Gitu. Ya. Saya Silakan setuju, Bapak. Pak RT. Ya, memberikan pendapat apa, monggo. Kalau saya melihatnya dari sisi ekonomi aja, kalau itu bisa ditarik ke sini, mungkin ada yang bisa dikompensasi lah untuk memberikan sumbangan kepada RT 02. Tetapi kalau tidak berkenan, saya tidak akan mengawali untuk lobby-lobby. Terima kasih. Terima Monggo, kasih. sarannya bagaimana Terima menurut kasih. Bapak Ibu? Ya, mungkin selanjutnya pertanyaan, kalau yang RT mengembang tadi mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nah, sekarang mungkin ada yang lagi pertanyaan? Saya Pak Gane. Ya. Dengan Pak siapa Gani, Pak? Pak Raja saya Pane. Ya. Pak ya. Ruskamto Pak Gani. Oh ya, siap Pak Gane. Siap Pak Ruskamto. Satu, Ya. Pak Rus, tunggu dulu. Pak Rus dulu atau sebelumnya Pak siapa tadi? Pak Raja Pane. Tadi yang duluan Pak Raja itu. Ya, Oh, Pak dulu Raja Pak dulu. Raja. Oke, Pak Raja dulu, Pak. Ya. Ya. Pak Ruskamto setelah Pak Raja ya. Silakan Pak Baik, Raja. Ya, terima Pak Raja. kasih Bapak-bapak semua yang saya hormati, Pak RT dan pengurus. Yang pertama, malam ini saya kira forumnya bagus sekali ya. Dijelaskan dengan detail sehingga kita mengetahui program maupun capaiannya. Saya terus terang aja 6 bulan program kerja Bapak RT dengan pengurusnya luar biasa. Artinya kita bisa melihat dari gambar maupun kita lihat secara kasat mata. Nah, cuman begini nih Pak RT. Khusus gerbang ini memang ya alhamdulillah hari ini kita Ya. bersyukur juga. Bersyukur bahwa tidak ada isu lagi mengenai
mundur maju atau naik ke atas, ke kiri, ke kanan, hari ini terjawab sudah. Ini banyak sekali pertanyaan ini. Tapi alhamdulillah udah dijawab Pak RT tidak akan mundur. Untuk itu Ya. alhamdulillah. Kemudian Pak RT, alangkah baiknya juga tadi seperti disampaikan Pak Ali bahwa Ya. cobalah kita buat juga satu lagi alternatif. Misalnya kalau kita pertahankan boulevardnya. Bahwa nanti putusannya seperti sekarang silakan. Tetapi alangkah baiknya juga kita buat boulevard itu, di gambar itu, sehingga orang-orang juga yang menginginkan seperti itu lihat nanti perbandingannya seperti apa. Bahwa putusannya pun seperti apa nanti tentu kami serahkan kepada warga. Ya. Itu Pak. Ya. Kemudian saya ini tinggal di Blok C4 nomor 8. Terus kalau hujan nih Pak RT dan para pengurus, Blok C4 ini dan C6 ini selalu kebanjiran. Ya. Artinya banjirnya memang bukan dari mana-mana, tetapi kalau hujan dari saluran air got yang ada di sebelah toko tani, sebelah masjid itu tidak lagi bisa menampung yang ada di got tersebut. Sehingga airnya itu masuk ke jalan, Pak. Nah, ini sangat ironis sekali nih. Jadi kadang-kadang sejam hujannya sudah setinggi mata kaki. Dan sampahnya berserakan di jalanan dan bau. Nah, jadi maksud saya ini, alangkah melalui forum yang terhormat ini, yang bagus ini menurut saya, karena kita hadir semua, saya mohon atas nama Blok C4 dan Blok C6, agar ini juga sama-sama kita perbaiki bagaimana caranya. Karena waktu itu saya udah foto sebenarnya, tapi saya belum mengupload di grup kita. Saya pengen secara japri aja supaya tidak terlalu kontroversi dulu menurut saya. Nah, itu kira-kira Bapak-bapak, sekali lagi terima kasih capaiannya. Kita harus apresiasi apa yang disampaikan Pak RT, tentu dengan pengurusnya. Ya. Untuk itu saya mohon terima kasih sekali lagi, sehingga hari ini kita mendapatkan suatu penjelasan yang sangat baik buat kita semua sehingga tidak ada isu lagi. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rajapane. Silakan Pak Sumanto untuk menjawab 2 pertanyaan Pak Pane. Oke, terima kasih Pak Raja, apresiasinya dan real penilaiannya. Saya ucapkan terima kasih, pengurus ini senang dapat apresiasi dari Pak Rajapane yang secara real melihat di lapangan. Dan tekadnya juga seperti Pak Ito lihat sendiri tadi, pengurus sudah all out untuk turun tangan. Mudah-mudahan bisa menggembirakan seluruh warga Tanjung Mas Raya. Amin. Yang pertama memberikan gambaran buat Pak Rajapane tadi bahwa tentang Ayon tadi saya sudah senang, sudah saya pastikan, dan memang tidak perlu maju dan mundur ke kanan kiri ke atas, memang di tempat saja kalau membangun, setuju. Terus meminta alternatif perbandingan dengan gambar yang sama, memanfaatkan jalur yang sama. Nanti saya minta konsultan untuk menggambarkan atau menggambar ulang dari kondisi tapi diperbaikin gitu gimana caranya, tapi tamannya tetap harus lebih baik. Itu satu. Yang kedua, tentang banjir di Blok C4 tadi, memang saya juga udah mendengar. Saya nanti kalau hujan saya pengen lihat dan informasi dari petugas kebersihan yang sering ngambilin sampah atau lumpurnya di lokasi Bapak itu. Rupanya dia ngombang di situ itu karena kanan kirinya untuk keluar masuknya mampet gitu. Jadi ada warga yang bikin jembatan di atas saluran itu tanahnya nggak dikeruk dulu, jadi mampet tinggi. Begitu dia mau dikeruk, mepet sekali. Tapi itulah menjadi tantangan pengurus RT. Apapun yang disampaikan Pak Rajapane tadi, saya berusaha cross check, terus mencari solusi. Jadi mana kalau memang harus bedah ke jalan mana itu yang dekat masjid ke sana yang tembus kali, nanti kita lakukan Pak. Contohnya ini misalkan gini lah di Blok C4 itu ya. Itu ada C yang Pak Edi itu nomor berapa? C3 ya. C3. Nah, jadi ada warga keluhan dari C3 ini ternyata misalkan gini. Ini bukan ngomong ya.
si X sedang bangun, tapi sudah tahu bahwa itu salurannya itu rame-rame, tetapi di samping dia ini ditinggikan. Jadi nanti pada saat yang lain hujan dia nggak mengalir. Tapi kalau dikoreksi suka keberatan. Nah inilah tantangan bagi pengurus Pak Raja. Makasih, Pak RT. Jadi kadang-kadang kita mengingatkan yang sedang bangun untuk kepentingan bersama, kemudian itu kalau diingatkan tidak mau mengindahkan juga gini. Ini tapi saya yakin saya tetap akan eh, mempersiapkan itu untuk perbaikan. Paling pahit yang menghalangi jembatannya itu dibongkar kembali ulang, dibangun kembali dengan cara menggali di bawah jembatannya tadi supaya tidak tinggi, dia harus ngalir. Paling itu nanti Pak Raja yang kita lakukan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Raja. Sama-sama, Pak RT. Baik, terima kasih Pak Sumanto. Perlu saya jelaskan atau Pak RT yang menjelaskan. Mungkin tadi salah satu isunya adalah median di Boulevard itu yang akan dirombak, tapi pengertian saya mungkin tidak semua ya kan, yang hanya dekat dengan Ya. pintu gerbang saja. Dan di situ memang tidak ada rumah-rumah ya. Ya. Mungkin takutnya Pak Profesor Ali dan Pak Pani itu semua median Boulevard itu hilang. Begitu, silakan Oke. Pak Manto. Apakah Oke, memang terima begitu? kasih Pak Gane. Perlu saya jelaskan juga di situ bahwa Boulevard ini sebenarnya hanya sebagian yang bakal menjadi pemilah karena pintunya kan di tengah itu nanti rencananya. Tapi kanan kirinya saya yakin kita perindah dengan taman sebenarnya. Kalau menurut versi saya dari gambar yang sudah saya share itu dia akan lebih indah, lebih baik dari yang sekarang. Satu, kedua, Boulevard yang keambil hanya 3 pohon mahuni itu dari depan gerbang yang sekarang menuju ke dalam. Jadi tidak median yang tengah aja nggak kita habisin Pak itu sebenarnya. Apalagi yang di dalam lagi itu utuh, tidak akan bergeser. Namun yang di depan, yang keluar menuju Jalan Lenteng Agungnya dipindah di tengah, kanan kirinya karena nyerong, dibikin taman nyerong Pak. Nyerong seperti gambar itu. Nah itulah yang menurut saya memperindah. Yang kedua, tidak ada orang dagang di depannya nantinya karena itu adanya dibuat jalan gitu. Gitu Pak. Penjelasan tambahannya. Terima kasih Pak Sumanto. Sebelum saya tutup, mungkin ada satu pertanyaan lagi Nah, karena ini sudah tadi kurang Pak lebih 1 jam. Pak Sukamto tadi Pak. Pak Ruskamto. Oh ya, Oh, waduh Sukamto. lupa saya. Pak Ruskamto, mohon maaf. Ya, Terima kasih Pak Manto, Pak Gani. ya. Saya menambahkan saja sedikit yang mengenai pintu depan tadi. Memang kalau mau mengontrol tamu kan mestinya satpamnya kan ada di sisi sopir ya Pak ya. Ya. Sehingga kalau pintu itu tidak ada mediannya, satpam itu mau berdiri di mana itu saja. Nah, kemudian usulan saya kalau ada median di tengah itu perlu atau dirubah, dimodifikasi menjadi parkiran sepeda atau sepeda motor karena banyak penghuni juga yang perlu parkir di sana sebelum ke stasiun. Saya lihat beberapa sepeda kan nggak beraturan parkirnya, jadi perlu shelter lah sedikit di belakang pintu gerbang. Oke, terima Itu yang satu. kasih Pak Ruskamto. Memang kita menyediakan hanya untuk sepeda karena pertimbangan saya kalau sepeda itu satu kecil, ruangannya tidak lebar. Kalau motor itu yang sudah-sudah, motor itu orangnya itu naik kereta. Jadi pagi diparkir, pulangnya malam. Jadi akhirnya kelihatan berserakan lah kira-kira begitu. Jadi yang kita sediakan hanya motor dan sepeda. Tapi kalau motor sebaiknya kan misalkan yang punya kepentingan mau naik kereta itu dianterin pembantunya atau di drop lah gitu kira-kira. Sehingga tidak numpuk di situ parkir dari pagi sampai malam hanya dia mau naik kereta. Yang kita amatin seperti itu Pak. Maka kalau itu saya ubah menjadi taman, artinya kan nggak perlu pakai banyak omong, tetapi sudah dirinya taman harus dijaga gitu. Tidak buat parkir. Itu pertimbangan alasan saya. Tapi kalau sepeda kita sediakan parkirannya nanti Pak. Kurang lebih mungkin 5-10 sepeda lah yang kita tempatin di situ nanti. Kira-kira itu Pak. Ya, tetap harus ada fasilitas ya Pak.
Ya. Kemudian yang nomor Nah, dua, kalau yang kontrol tamu tadi ada di sebelah kanan KTP, nanti di tengah itu, Pak, karena itu 10 meter, yang 6 buat warga in-out yang otomatis pakai chip, terus 4 meter, Lanjut, ya Pak? lanjut, Pak. lanjut, silakan Pak. Oke, Pak Lanjut, Gani ya? lanjut, Oke, saya lanjut. terusin. Ya, Itu lanjut. tadi kan 10 meter, yang 6 meter ini in-out-nya untuk warga pakai chip otomatis supaya seperti dinangkan nanti pemberlakuannya. Yang 4 meternya adalah tamu. Nah, tamu tadi pasti karena di tengahnya ada penyekatnya, nanti satpam lah yang meminta tamu ini untuk minta identitasnya tadi KTP, sama dikasih di dashboardnya itu tanda tamu, dan tamu itu kalau bermobil nanti 5 sampai 7 menit akan disusulin apakah benar tamu itu tertuju pada waktu dia ngobrol. Misalkan tadi ke rumah Pak RT, ternyata dia ke tempat lain. Nah, ini perlu dicurigain dan dikejar. Kenapa? Area komplek Tanjung Mas Rama ini bersambung, tidak ada penyekat blok itu, sehingga begitu luasnya maka kontrolnya adalah begitu 5 sampai 7 menit harus diikutin sama satpam. Apakah benar orang mau bertamu sesuai yang dituju? Begitulah Mengerti kira-kira, Pak, Pak. Pak Manto, seperti Pak Gani tadi usulannya kita bisa berdiskusi kalau ada dimensi dan Oke, tanpa atas. Nah, kalau siap. tanpa atas flow dari mobil-mobil itu jelas untuk Oke, kita bisa berdiskusi. Bahkan kalau perlu kita sepedaan di lapangan, Pak. oke, siap. Kita ukur Ya, ya di mana. ya, Pak. Oke. Oke. Nomor dua, Pak, itu mengenai penangkapan sampah dari kampung di Blok D ujung yang kita selalu sepedaan lewat sana. Saya usulkan kalau bisa di pojokan itu ada tanah kosong, itulah kita bikin trap sampah sehingga tidak sampai menuju ke pojokan di mana ya, depannya Bu Betty itu Oh kan iya, biasanya sampah di situ terlambat ngambil jadi nggak enak bau. Nah, kalau itu di fasilitas di pojokan ya, di pojokan itu kan ada tanah kosong tempat pohon pisang-pisang. Nah, kalau gitu dikasih kolam trap sampah itu mungkin jauh lebih estetis gitu. oke. Gitu aja Oke, usulan saya. oke, Pak Ruskamto, terima kasih informasinya. Sampah yang di depan deretan Bu Betty itu sebenarnya bukan sampahnya warga komplek Tamara sebenarnya, Pak. Itu adalah lemparan dari warga sebelah lewat atas, kadang-kadang dibolongin juga temboknya. Nah, ini sudah beberapa kali kita tutup lagi, dibolongin lagi gitu. Terus ada yang lempar lewat atas. Tapi yang jelas sampah di situ bukan tumpukannya sampah dari warga komplek, Pak. Maka ini sedang sosialisasi ke RT sebelah supaya warganya dikasih tahu jangan buang sampah dilempar-lempar ke komplek itu, Pak, kira-kira. Ya, saya usulannya ditangkap di lebih ujung sana, di ujung sebelah apa itu namanya ya, pojokan. Persis Pojokan di dekat masjid, Pak, ya, berarti ya. ya di belakang masjid. Itu Ya, kan ya. apa namanya Pak penangkapan sampah gitu, Pak. catchment, ya catchment sehingga kalau terlambat 2 hari kita lewat sana sepeda udah bau Pak di depan karena memang Ya, dari sampah dari kampung. ya. Terima kasih itu aja sementara. Oke. Nah, kalau boleh nambah satu lagi Ya. Pak, itu jalan masuk sepeda motor. Ya. Saya lihat kok ada lubangnya ya. Jadi curving dari jalan menuju nyambung ke jalan apa namanya bypass itu ada segitiga yang nggak dicor. Kenapa kok nggak diteruskan sampai ke tempat satpam yang duduk itu ya? Oke. Ada lubangnya. Ya. Monggo silakan. Itu perlu dicek aja Pak. Ya. Oke, Pak, memang itu perlu disempurnain karena ya. Karena dari pintu nangka itu ada pohon kemboja juga yang perlu digeser, perlu ditebang karena perlu dilebarin juga. Itu satu. Yang kedua, nanti ada pagernya, Pak. Kita cor dulu pembatas kanan kiri supaya orang tidak kejeblos lah gitu, Pak, kira-kira. Itu, Pak. Itu aja Pak. Sementara Ya. besok kita diskusi lagi. Pak, terima kasih kesempatannya Pak Gani untuk Baik, bertanya. sama-sama Pak Sumanto. Saya pikir ya. Pak Gani, ini Pak Gani, Dari siapa? Pak Gani, Pak Pak Gani, Gani, Pak Manto, Sebutkan apa? Siapa ini? Iksan Pak Gani. Pak Joko Susilo.
Pak Joko Susilo. Wow, tunggu Pak Iksan. Pak Joko Susilo dulu dari Jerman. Oke ini, Pak Berlin. Iksan. Oh ya. Terus Tunggu dulu, Pak Joko Pak Susilo Joko dulu dari Susilo. Jerman. Oke. Ya, Baik, Dari dari Jerman. Berlin. Ya. terima kasih semua warga. Saya ingin Ya. menyampaikan satu niat. Saya niat ingin membentuk sebuah band, klub band Monggo Pak Joko. di Tamara. Udah ada suaranya? Belum? Sudah Pak. Silakan lanjut Pak. Ya, Membentuk band. kebetulan saat ini di rumah saya sudah ada namanya satu Perangkat alat. perangkat alat musik lengkap. Jadi saya harapkan kepada remaja ataupun remaki yang senang bermusik bisa bergabung di rumah saya C5 nomor 11 setelah saya kembali dari luar ini. Siap. Siap Pak Joko. Siap. Lain-lain Pak? Saya kira Yang lain Pak? cukup itu. Terima kasih Pak Gane, Baik. Pak RT. Jangan lupa Pak oleh-olehnya dari Berlin. Ya, insya Allah. Saya juga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Salam. Pak Iksan. Pak Iksan, silakan Pak Iksan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya muliakan, saya sih nggak banyak bukan saran ataupun ini melihat interaktif komunikasi seperti ini, apalagi tadi sudah ada disebutkan soal gerbang aja ada yang berprasangka maju naik turun atas, tapi dengan adanya komunikasi sekarang ini sudah terjawab. Jadi kalau bisa Pak RT ini dijadwalkan rutin aja sekali 6 bulan Zoom meeting ini kan bagus ini komunikasinya. Itu satu. Kedua, Pak RT kan programnya dari beberapa yang kita sudah lihat, ya ini harus diingat juga. Saya apresiasi juga Pak RT seluruh pengurus ibu-ibunya, apalagi semangatnya. Mudah-mudahan ini jadi ladang amal buat bapak-bapak dan ibu semua. Ini masa jabatannya 5 tahun, Pak. Jadi saya agak lebih senangnya konsentrasi dulu misalnya satu bidang yang sedang diproses. Taman Monas kita selesaikan dulu, nanti baru di dalam Zoom meeting nanti kita coba lagi, walaupun sekarang sudah berjalan beberapa poin, pintu gerbang, taman. Saya termasuk orang yang tiap pagi ngecek tram besinya Pak Manto itu, alhamdulillah dari ujung ke ujung belum ada yang mati itu. Jadi kita juga senang lah. Cuma semangatnya kita akui sangat bagus, cuma mungkin nanti programnya diatur yang mana jadi skala prioritas, mana yang didahulukan gitu. Jadi supaya terlihat hasilnya gitu. Itu sih kira-kira. Jadi kalau 5 tahun berarti ada 10 kali. Kalau sekali 6 bulan aja kita bikin ini, atau sekali 4 bulan, kalau ada program yang penting perlu disampaikan ke warga dibikin. Itu sangat interaktif. Saya senang ini. Maksudnya biar tidak ada miskomunikasi. Kadang-kadang ngalamin jadi pengurus itu sudah capek tenaga, capek waktu, capek perasaan, juga nggak diapresiasi secara baik oleh warga kan juga kita nggak inginkan itu gitu. Jadi supaya tidak terjadi lebih baik ini dijadikan jadwal rutin oleh pengurus sekali 6 bulan atau 4 bulan, monggo. Terima kasih, itu aja. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta usul satu Pak Gane, Pak Ito Pak. Pak Ito nih. Pak Ito, silakan monggo Pak. Mungkin ini Pak RT, saya tadi sekali lagi sangat apresiasi dan memang usulannya dari Uda Iksan itu bagus, tapi kan mungkin ada masalah-masalah yang dialami tidak secara umum gitu, mungkin perorangan. Barangkali di depan itu Pak, pintu gerbang depan atau belakang ada kotak saran Pak. Jadi kalau mungkin dari warga RT ada yang ingin menyampaikan saran,
ditulis di surat, dimasukin ke kotak itu, Pak. Sehingga Masukkan. ada hal-hal yang kecil yang mungkin bisa menjadi masukan bagi pengurus untuk bisa ditindaklanjuti atau paling tidak memberikan jawaban kepada warga yang memiliki permasalahan. Itu aja mungkin saran Pak Gani, Pak RT. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada Pak RT beberapa PR. Salah satunya Oke, adalah siap. Terima kasih Pak Ito. Terima kasih. menelusuri got di Blok B tadi yang samping masjid, samping toko Pak Tani, tolong ditelusuri karena itu sering banjir. Kemudian sebelum saya tutup, sekali lagi partisipasi luar biasa dari warga ini. Awalnya dibuka adalah 45 partisipan, kemudian naik menjadi 45, dan terakhir ini adalah 60 partisipan. Bahkan yang di Berlin pun menyempatkan diri Pak Joko untuk ikut terlibat dalam memberikan saran kepada komplek tercinta kita ini, dan siap membentuk band bagi mereka yang suka, baik remaja maupun remaki. Ya. Satu lagi PR Pak, sekali lagi saran komunikasi ini kita punya WA. Ya. WA itu bisa disarankan yang akan dilihat oleh warga yang lain. Kalau ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan secara pribadi, silahkan. Contoh, Profesor Ali tadi ingin mengajak diskusi dengan Pak Sumanto ke pintu gerbang. Coba jelaskan Pak Manto, yuk kita nyepeda ke sana. Nah, seperti Pak Rusmatno juga tadi, silahkan. Temui, kemudian diskusikan. Kemudian hasilnya bisa kita publish di WhatsApp. Nah, sekali lagi, sebelum saya tutup, ya, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu sarankan tadi, RT atau pengurus RT ini mampu untuk melaksanakan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua urusan yang dikerjakan oleh ketua RT kita, sehingga RT kita menjadi sebuah komplek yang baik, sehat, bahkan anak cucu kita dapat hidup dengan baik di komplek yang kita cintai ini. Terima kasih atas segala partisipasinya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini Pak Gani, ini dari Pak Iksan tadi perlu kita kasih masukan atau masukannya kita jelaskan dulu, kita jawab dulu, kita tanggapin dulu. Pak Iksan? Yang mana? Ya, tadi Pak Iksan menyarankan 6 bulan sekali, saya setuju, atau dari kotak saran Pak Ito tadi itu dihimpun siapa-siapa warga yang mungkin tidak ketemu pengurus gitu, punya unek-unek di rumah, bikin surat, taruh di kotak surat, boleh, nanti setelah diambil, diakumulasi, kalau jumlahnya banyak, baru nanti ngejum begini juga lebih bagus ini. Minta masukan lebih luas lagi. Jadi Zoom ini bisa diadakan menjadi tempat rapat sebenarnya, daripada ngundang mungkin susah, di rumah malam-malam sambil ngobrol, 1 jam misalkan, dengan Zoom ini bisa menyelesaikan masalah kompleks. Mungkin itu tadi dari Pak Ito dan Pak Iksan. Dan Pak Iksan tadi meminta untuk prioritas mana yang lebih dulu. Ini karena sudah saya jalanin bareng-bareng Pak Iksan, jadi biarlah ini tak selesaikan secara barengan juga. Mudah-mudahan tertanganin, karena saya memang pagi, siang, sore, malam nggak pernah di rumah untuk ngontrol ini satu-satu. Jadi siang itu mungkin di tempat 2 lokasi tukang sedang bekerja, saya datangin aja masing-masing, saya arahkan begini, saya tinggal, nanti sore saya datang lagi, atau siang datang lagi, begitu, biarin aja, saya capek dulu, jalan bareng, selesai bareng, walaupun 5 tahun Pak Iksan. Jadi kalaupun sudah selesai terlihat, nanti untuk mengerjakan yang lain. Moto saya adalah, kalau hari ini bisa, kenapa harus besok? Itu, jadi mungkin 5 tahun lama, saya senang besok selesai. Nah, itu yang mendorong saya, udahlah saya tanganin bareng aja biar aku komandannya, aku rela untuk pagi, siang, malam memfokuskan pekerjaan yang saya rancang sendiri. Paten. Ya, ya Pak. Satu lagi. Satu lagi. Biasa. Kita akan difoto sekretaris, mohon foto. mukanya
ditampilkan karena ini akan difoto sebagai bukti partisipasi kita. Mohon yang belum, nah, ya, Tampilkan bagus. mukanya. Tampilkan mukanya. Silakan Bu Fisma. Oh, yang di Jerman Pak Joko, ya Pak. Jangan disumputin mukanya. Ya, mukanya jangan di Suruh buka kamera semua. Bapak Buka Ibu kamera. silakan untuk membuka kameranya ya. Wah, terima kasih nih. Wah, kelihatan semua. Ya. Ayo, beri apa-apa, Pak Fisma. Beri apa-apa. Kamera. Ayo. Pak Raja, mana mukanya Pak Raja? Wah, iya ini. Jadi tadi yang tanya kan belum banyak. Ini ternyata pesertanya lumayan, jadi kelihatan semua. Terima kasih Pak Bapak Bram. Ibu sekalian ya. Pak Bram, Petrus, Pak Subekti, Bu Wah, Eti, udah sampai kering ya, Bu belum Betty. foto Ya, belum nih? belum. Ini giginya udah kering nih, udah ketawa-ketawa nih. Oke, Pak sudah. Topik, Sudah. mana ini mukanya? Ini 3 Mana page ini? ini. Pak Eko Darmi, Mama Dewi, mana ini? Bu Novi. Nah. Pak Ali yang lagi di pantai itu. Sudah. Oh, Ya, oh. mungkin Sudah bisa difoto? ya mungkin yang tidak mau itu sedang Ayo. belum Foto aja. Oke, Bapak Ibu. ya Ya, foto sudah. ya. Ayo, gaya Foto. semua. Oke, silakan. 1, 2, 3. Ya. Aduh. Ini yang pertama. Ya, terus sudah belum? Nah, Bentar, bentar, satu lagi. satu lagi Pak. Satu lagi. Jempolnya gaya gini boleh. Bapak nggak buka kamera soalnya Pak. Ya, Buka kameranya dibuka Bapak Ibu. Ya, kamera dibuka. Ini untuk ya agak foto cepat dikit. kenang-kenangan. Udah, Gigi udah kering udah. ini. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Ini nanti ada uang transportnya ya, Pak. Oh, ada. Foto ini untuk reimburse transport ya. Kecuali yang di Jerman terlalu mahal ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya di malam yang cerah ini. Kebetulan tidak hujan, jadi ngomongnya lebih enak ini tadi. Makasih, Sampaikan makasih. Bapak semua, Makasih kita Pak respon Manto. untuk kita tanggapin, dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Izin live, Gani. Pak. Oke, siap. Pak Manto izin sama Siap, Pak Gani. Pak.